Kita sering banget kan mikir puasa itu ya cuma sekedar kewajiban agama. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau puasa itu sebenarnya punya sisi filosofis yang dalam banget? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba bedah puasa dari kacamata yang ya mungkin sedikit beda. Biasanya kita mikir, puasa itu kan artinya kosong, ya kan? Perut kosong, nggak ada aktivitas makan minum. Tapi gimana kalau justru di dalam kekosongan itu, kita nemuin kepenuhan? Inilah pertanyaan besar yang mau kita gali. Kita coba deh bongkar asrornya itu loh, bahasa Arab untuk rahasia-rahasia batin dari tradisi yang udah berumur ribuan tahun ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Puasa itu lebih dari sekedar nahan lapar dan haus. Coba deh kita lihat, hampir semua tradisi kebijaksanaan besar di dunia sepanjang sejarah itu mengenal praktik puasa. Jadi ini bukan hal baru, ini sesuatu yang universal banget. Jadi, esensinya tuh bukan soal apa yang hilang dari kita, bukan soal nggak bisa makan atau minum, justru sebaliknya. Puasa itu soal apa yang kita ciptakan. Kita sengaja bikin sebuah ruang. Ruang buat apa? Ya buat pikiran jadi lebih jernih, buat badan lebih sehat, dan yang paling penting, buat kita lebih kenal sama diri sendiri. Oke, terus gimana cara kerjanya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita pas lagi puasa? Nah, biar gampang, bayangin aja puasa itu kayak kita lagi ngejalanin sistem upgrade buat diri kita sendiri. Dan upgrade ini punya 4 bagian penting. Nah, ini dia 4 modul upgrade-nya. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama itu normatif. Ini soal memenuhi aturan atau kewajiban. Terus yang kedua, purifikatif. Ini tujuannya untuk membersihkan. Kayak detoksifikasi tapi bukan cuma buat badan, buat jiwa juga. Ketiga, ada preventif. Nah, ini fungsinya kayak rem atau perisai buat ngelindungin kita dari hal-hal yang nggak baik. Dan yang terakhir, preservatif, yaitu untuk merawat dan menjaga kesehatan fisik sekaligus spiritual kita. Coba kita fokus ke yang preventif tadi deh. Konsep puasa sebagai rem ini keren banget menurut saya. Coba bayangin hidup kita sehari-hari. Kan kayak ngebut terus tanpa henti, ya kan? Nah, puasa ini ngasih kita kesempatan buat injek rem. Berhenti sejenak, lihat ke sekitar dan evaluasi lagi. Arah bule udah benar belum sih? Ini juga jadi semacam benteng yang lindungi kita dari pengaruh luar yang bisa merusak. Dan dari sini, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu paradoksnya puasa. Ada semacam logika yin-yang di baliknya. Sesuatu yang kelihatannya berlawanan, tapi ternyata saling melengkapi. Awalnya mungkin agak aneh dan nggak masuk akal. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Di satu sisi, kita melakukan pengorbanan kan? Kita rela nggak makan, nggak minum, nahanin rasa nggak nyaman. Tapi anehnya, justru dari pengorbanan itu, kita malah dapat keuntungan. Kita dapat sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi dari sekedar kenyamanan sesaat. Sama kayak ini. Kita kali menahan diri dari kesenangan yang instan. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan menahan diri itulah kita jadi bisa menikmati sesuatu dengan level yang berbeda. Coba deh inget-inget, rasa seteguk air pas buka puasa itu, nikmatnya luar biasa kan? Jauh lebih nikmat dibanding minum air di hari-hari biasa. Nah, itu dia paradoksnya. Dan inilah puncaknya. Secara fisik, puasa mungkin bikin tubuh kita terasa sedikit lemah. Tapi justru di saat itulah kita membuka pintu untuk menguatkan jiwa kita. Dengan sengaja menerima kelemahan fisik yang sementara, kita justru lagi membangun fondasi buat kekuatan mental dan spiritual yang, nggak ada tandingannya. Dan perlu diingat ya, ide-ide kayak gini tuh bukan pemikiran baru. Ini bukan tren kesehatan kekinian. Kebijaksanaan soal puasa ini udah jadi gema sepanjang sejarah. Udah diakui sama para pemikir-pemikir hebat dari berbagai zaman dan budaya. Kita mundur jauh ke belakang, ke zaman Yunani kuno. Sekelas Plato aja bilang, saya berpuasa untuk efisiensi fisik dan mental yang lebih besar. Jadi buat dia, puasa itu semacam performance tool, alat untuk ningkatin performa pikiran dan badan. Lompat ke abad yang lebih modern. Ada Benjamin Franklin, salah satu tokoh penting di Amerika. Dia bilang apa? Obat terbaik dari semuanya adalah istirahat dan puasa. Simple, tapi dalam banget. Dia ngelihat puasa sebagai fondasi kesehatan. Terus, kita lihat dari sudut pandang seorang sastrawan jenius, Fyodor Dostoyevsky. Bagi dia, puasa itu bukan soal mekang diri. Justru sebaliknya, itu adalah jalan menuju kebebasan sejati. Lewat puasa, dia ngerasa bisa mencapai kebebasan jiwa dan sukacita spiritual. Indah banget ya. Dan jangan lupa, Mahatma Gandhi, dia nunjukin kalau kekuatan puasa itu bisa melampaui urusan pribadi. Dia pakai puasa sebagai alat perjuangan politik dan sosial. Kata dia, agama saya mengajarkan, kapanpun ada kesusahan yang tidak dapat dihilangkan, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Jadi ini bukan cuma soal diri sendiri, tapi bisa jadi kekuatan untuk mengubah dunia. Oke, jadi setelah dengar semua itu, apa dong intinya?
Poin utamanya adalah ini. Kekosongan yang kita rasain pas puasa itu bukan kekosongan yang hampa. Sama sekali bukan. Justru, kita lagi belajar untuk merawat sebuah ruang sakral di dalam diri kita. Dengan sengaja mengosongkan perut, kita sebenarnya lagi ngasih ruang buat jiwa kita bicara. Kita lagi ngecilin volume dari semua kebisingan dunia luar, kerjaan, tuntutan, distraksi, supaya kita bisa dengar suara yang lebih dalam, suara hati nurani kita sendiri. Sebagai penutup, ada satu gambaran indah dari penyair Sufi, Rumi. Dia bilang, jadilah seruling yang kosong dan biarkan rahasia dimainkan melaluimu. Bayangin deh, kita jadi wadah yang kosong, siap diisi sama melodi yang indah dari sesuatu yang lebih besar. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, kira-kira rahasia apa ya yang sedang menunggu untuk dimainkan lewat diri Anda?